Ya, Kak Sita silahkan Kak Sita dengan pertanyaannya. Tanya dong Teh. Boleh, apa tuh Teh? Nah, Teh saya mau tanya, apakah STMJ itu sholatnya diterima oleh Allah ya? Dan boleh disebutkan tidak Teh, siapa saja yang sholatnya tidak diterima oleh Allah? Masya Allah. Oke, baik. Aduh, ngeri juga ya. Iya. Apakah sholat yang STMJ diterima oleh Allah? Ini STMJ bukan susu telur maju jahe. Bukan. Ya, menjalankan perintah sholat adalah wajib. Sedangkan urusan diterima atau tidaknya urusan Allah. Ya, Allah yang tahu. Tugas kita hanya berikhtiar sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya yang jelas, menyempurnakan rukun dan syarat serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menghilangkan pahala sholat. Nah, itulah tugas kita. Ya, merupakan bentuk ikhtiar dan usaha agar sholat kita diterima oleh Allah dan diberi pahala yang berlipat ganda, bukan berarti sia-sia sholat kita. Dan beralasan kalau gitu kagok, gak usah sholat ya, nggak begitu. Justru jika tidak dikerjakan sholat itu, maka ancamannya menjadi berlipat ganda. Perlu dipahami bahwa tidak diterima sholatnya ini maksudnya sholatnya tidak mi'raj. Apa itu mi'raj? Naik. Rasul mi'raj itu Isra mi'raj. Isra apa? On the way. Mi'raj naik. Ya, Rasul berjalan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj nyampe ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kalau STMJ masih terus jalan baik, sholatnya artinya dia tidak mi'raj, tidak naik. Naik kemana ya? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima secara sempurna. Artinya bisa jadi sholatnya menjadi tidak berpahala atau pahalanya tidak dilipat gandakan oleh Allah. Lalu siapa golongan orang yang tidak diterima sholatnya? Nah, itu dia. Nabi SAW bersabda, 3 kelompok yang tidak akan diangkat sholat mereka melewati kepala mereka meskipun hanya sejengkal. Siapa yang pertama? Seorang yang menjadi imam tapi makmum tidak menyukainya. Yang kedua, seorang istri yang tidur sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Artinya marah, ngambek suami kepada istrinya. Yang ketiga siapa? 2 orang bersaudara yang saling mendiamkan. Nah, para ulama berpendapat makruh hukumnya orang yang tidak disukai oleh kebanyakan makmum untuk menjadi imam. Dengan catatan bahwa sebab ketidaksukaannya kepada si imam itu adalah yang berkaitan dalam urusan agama. Contoh, mungkin nih imamnya orang yang zolim atau mohon maaf rentenir, nauzubillah ya. Imamnya merupakan orang yang zalim atau tidak menguasai hukum-hukum sholat, bacaan dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang lebih baik daripada dia sebagai imam. Namun jika ketidaksukaan si makmum terhadap imam itu tentang urusan dunia, contoh, nggak mau diimamin sama itu, dia punya utang banyak sama kita. Itu bukan termasuk hal yang dikatakan dalam hadis tadi. Ya. Yang kedua, siapa yang nggak diterima sholatnya itu seorang istri, ia tidur tapi posisi suaminya tidak ridho. Artinya apa? Ya tentu dengan kesalahan si istri, bukan karena kesalahan si suami. Ya. Yang ketiga siapa? Bagi 2 saudara yang saling mendiamkan. Artinya ada masalah di sini. Bukan berarti dia tidak komunikasi karena tidak ada sesuatu yang diobrolkan ya, tapi keduanya berantem, ribut, nggak mau saling nanya. Maka kata Rasul, ketika ada 2 bersaudara itu marah atau dalam hal yang tidak bagus, berantem, ribut, pasea kalau kata orang Sunda, maka yang pertama kali yang mengucapkan salat itulah yang lebih baik. Masya Allah. Jadi Kak, kalau lagi berantem sama tetangga, ribut sama adik, mulai nyapa duluan. Kalau udah nyapa duluan dia masih ngambek baik, masih manyun baik, urusan dia sama Allah. Ya. Karena itulah hal yang bisa kita lakukan agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Kak Sita. Seperti itu Kak Sita. Iya.